Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi anna ya'li darajatihim bil jannati wa mawlidihim wa alwanihim wa na'umihim wa rahmatihim wa barakatihim fid dunya wad dunya wal akhirah wa yahaduna bil hisbihim wa yarzuquna ma'abadahum wa yakram wa ta'ala min وينزلنا بذرتهم من عافية وسلامة لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dilalata al-ghairi ibtigha'a marwatihi wa qurbihi wa tawadihi wa husnil khatimah ma'al-fi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musannifu kitab Hadratu Syekh Said Muhammad rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana العادلين وبإيمانك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ila anqal, sampai pada pembahasan makna dua kalimat syahadat. Halaman 4. Maka berikut ini adalah makna dua kalimat syahadat yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara ringkas. Inilah rupanya wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kalau mau diartikan, saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya bahwa sesungguhnya tidak ada zat yang wajib disembah dengan hak, dengan benar di dalam wujudnya
itu hanya Allah. Bersaksi dulu apa yakin dulu? Bersaksi dulu baru yakin. Kita mengenal berita. Kita mengetahui berita kalau Allah itu Tuhan dari siapa? Dari orang tua. Orang tua dari siapa? Sampai ke Nabi. Ketika kita mendengar berita itu, langsung percaya, langsung membenarkan, atau butuh pembuktian. Kalau setiap beritanya orang tua itu pasti benar, nanti sedunia benar semua. Karena sedunia itu iman beragama dasarnya dari orang tuanya masing-masing. Yang Kristen dari orang tuanya, yang Buddha dari orang tuanya, yang Hindu dari orang tuanya, yang Muslim. Kalau setiap orang tua pasti benar, sedunia benar semua dari orang tua, gimana? Berarti tidak setiap berita itu pasti benar. Berita itu mengandung dua, bisa benar, bisa salah. Nah, untuk membuktikan kebenarannya maka perlu saksi, perlu pembuktian. Nah, ketika seseorang ngomong saya bersaksi, maka itu maknanya artinya saya berikrar, saya berani membenarkan, gitu loh. Saya berani memastikan kalau Allah adalah Tuhan, dan saya memastikan kalau Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, kepastiannya dari mana? Ikut-ikutan atau dengan dalil? Adanya cuma dua. Kita punya dalil sendiri atau ikut-ikutan. Apa hukumnya kalau saya di dalam bersaksi kepada Allah ikut-ikutan, hukumnya apa? Kata ulama, kalau kita orang yang berakal sehat, ikut-ikutan dalam beragama tanpa belajar mencari dalil, hukumnya dosa. Meninggalkan kewajiban berpikir. Mana dalilnya berpikir? Al-Quranul Karim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah katakan di situ fa'lam, ketahuilah. Allah tidak mengatakan fakro, fafham, faktub. Allah tidak katakan pahamilah, bacalah. Allah tidak mengatakan dengarkanlah, tapi Allah katakan ketahuilah. Fa'lam, artinya kita diminta untuk berilmu tentang dua kalimat syahadat. Kita tidak diminta ikut-ikutan kepada orang tua, karena kecuali akal kita kurang sempurna, kecuali akal kita tidak mampu berpikir, maka boleh kita ikut-ikutan beritanya orang lain. Diharus tiap-tiap orang Muslim, laki-laki maupun perempuan yang akalnya sehat, mencari dalil tentang kesaksiannya kepada Allah. Nah, sekarang kita kembali. Saya bersaksi berarti saya berikrar dan saya meyakini. Yakin itu apa yakin? Yakin itu apa?
Mantap, percaya, yakin. Orang anaknya orang Kristen yakin nggak dengan agamanya? Kalau disuruh pindah mau nggak? Kamu kasih duit, kamu panggil anaknya orang Buddha, anaknya orang itu. Ini saya kasih uang 1 juta masuk Islam, ya mau nggak? Kenapa? Yakin. Anaknya orang Islam disuruh pindah di luar agama Islam, dikasih duit mau nggak? Kenapa? Yakin agamanya benar. Nah sekarang pertanyaannya, yakin itu yang gimana? Yakin itu dalam makna agama menetapkan sesuatu dalam hatinya yang ketetapannya itu tidak ada mengalami perubahan. Itu namanya yakin. Kalau sesuatu itu masih bisa mengalami perubahan, maka tidak bisa disebut yakin. Contoh. Kalau kita diberikan sebuah berita, tentang satu kejadian. Saya cari contoh, ketua masjid datang bawa berita, di depan ada tabrakan. Kita langsung yakin atau enggak? Kalau langsung yakin gimana? Kita nggak tahu kebenarannya. Nah, yang namanya yakin tidak bisa berubah. Kalau yakin kemudian berubah, berarti bukan yakin beneran, masih yakinan, yakin mainan namanya. Ada keraguan, tadi yakinnya itu belum 100%. Setelah kita keluar, kita survei, kita lihat di depan, ternyata mobil yang nabrak sudah gak ada. Motor yang ditabrak sudah gak ada. Gimana kita membenarkan beritanya Pak Ketua tadi? Katanya ada tabrakan. Begitu kita cek motornya gak ada, mobilnya. Terus gimana membenarkannya? Ada bekas tabrakan, ada kaca pecah, ada darah. Maka bekas itu meyakinkan kita kalau tadi ada tabrakan. Kita tidur nyenyak, nggak mendengar suara apapun. Begitu bangun tidur, di luar basah semua, genteng basah semua. Perlu nanya nggak kalau tadi ada hujan? Perlu nanya nggak? Kenapa nggak perlu? Karena ada bukti. Jadi bukti itu yang meyakinkan. Kalau nggak ada bukti, tidak bisa sampai pada keyakinan yang benar, gitu. Kita lewat suatu tempat, kita lihat rumahnya hangus semua, padahal kita nggak lihat ada api di situ. Tapi kita katakan rumah ini tadi pasti terbakar. Kenapa? Hangus. Ada bukti hangus. Walaupun saya nggak lihat apinya, tapi saya yakin tadi terbakar. Nah sekarang kita buktikan langit, bumi. Saya nggak lihat Allah menciptakan langit bumi,
Gimana kita yakin Allah itu yang menciptakannya? Gimana kita yakin Allah itu Tuhannya? Ini yang mau kita kaji, kajian kita membawa hati kita pada puncak keyakinan hingga tidak akan berubah lagi sampai kematian kita. Keyakinan ini yang kita bawa untuk selamat atau tidak nanti di akhirat. Jadi yang kita butuhkan dalam syahadat adalah keyakinan. Untuk sampai pada keyakinan butuh pembuktian. Apa buktinya kalau langit bumi diciptakan? Tadinya nggak ada, menjadi akal yang sehat. Kalau ada sesuatu tadinya nggak ada, terus jadi ada. Akal yang sehat akan mengatakan tidak mungkin muncul dengan itu akal yang sehat, kecuali akalnya soak. Nah, kalau akalnya soak, maka ada sesuatu itu bisa muncul dengan seperti siapa? Akalnya orang filsafat yang mengatakan langit bumi terjadi dengan sendirinya. Biar gelarnya profesor, doktor, tetek, bengek, panjang lebar, goblok gitu. Kenapa? Akalnya nggak waras, tidak bisa menemukan pembuktian kalau sesuatu yang tadinya nggak ada terus jadi ada, pasti diciptakan. Mereka tidak mau mengakui keberadaan Allah hingga mereka ketika mengatakan langit bumi tidak diciptakan, maka kita akan tanya, kalau langit bumi tidak diciptakan, bagaimana proses terjadinya? Gimana coba? Muncul karangan-karangan mereka. Oh, dari air dulu tercipta. Oh, dari ini tercipta. Hingga berbagai macam pendapat filsafat memaksakan diri mengakui kalau alam ini terjadi dengan terakhir teori yang muncul dari filsafat, alam ini terjadi karena adanya Big Bang. Tahu Big Bang? Big Bang itu kata orang filsafat ada satu titik. Dari mana titik itu? Yang nggak tahu, tiba-tiba ada satu titik. Ini aneh nih. Kemudian titik itu berkembang sampai padat, sampai mengeras selama berjuta-juta tahun, lalu meledak. Setelah meledak, jadilah planet, bintang, matahari, bulan, jadilah alam semesta ini. Coba ini kalau pikiran kita, ini pikiran waras sama nggak waras? Ada barang satu meledaknya jadi berbagai benda yang baik, berbagai benda yang utuh maksudnya. Maka kita bisa katakan sama mereka, kalau memang begitu, coba sekali-kali kamu ledakkan rumah kamu. Barangkali ketika rumah kamu meledak, nanti jadi villa, jadi taman bermain, jadi mungkin yang mungkin terjadi sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kita harus punya bukti bahwa alam ini pasti diciptakan. Maka dengan kesaksian itulah, dengan ilmu itulah, hati kita punya kesaksian tentang alam ini. Kalau alam ini pasti diciptakan, penciptanya pasti ada, walaupun saya nggak lihat penciptanya. Kayak tadi, walaupun saya nggak lihat turunnya air hujan, tapi saya yakin tadi ada hujan. Walaupun saya nggak lihat api yang membakarnya, tapi saya yakin tadi terbakar. Kenapa? Ada bukti. Apa buktinya? Bisa angus, bisa
bisa basah. Nah, kalau membuktikan adanya Allah dengan apa? Wujud kita, wujudnya semua. Ini bukti kalau Allah pasti ada. Maka dengan pembuktian itulah kita bersaksi bahwa pencipta alam ini pasti ada. Tidak mungkin pencipta alam ini nggak ada. Kalau kita tanya ke orang-orang yang ada di gunung. Dulu di Arab terkenal namanya Badui. Apa? Badui itu orang yang tinggal di gunung-gunung yang nggak sekolah. Kata ulama ketika diputuskan kewajiban untuk berpikir, ketika ulama memutuskan kewajiban berpikir, maka banyak yang pada protes. Kalau memang wajib berpikir, terus gimana orang yang di gunung-gunung itu yang nggak pada belajar berpikir? Apa mereka bisa mengenal Allah? Lalu ulama bersepakat, kalau begitu kita cek, kita datangi orang yang di gunung-gunung, kita tanya, apakah mereka mengenal Allah karena ikut-ikutan, atau mereka mengenal Allah karena berpikir. Begitu dikontrol, setelah dicek, ditanya, Pak, kita mau nanya, coba kamu kenal nggak kepada adanya Allah? Marah ya, menghina kalian. Kamu kira kamu doang orang kota yang tahu Tuhan? Kalau memang kamu tahu Tuhan, apa buktinya adanya Tuhan? Jawabnya sepele. Kalau ada tai kambing, pasti ada. Gampang jawabnya gimana? Ini orang gunung yang nggak belajar saja bisa mikir. Lah masa orang kota yang nggak bisa? Kan kebangetan. Maka dari situ diputuskan, biarpun orang gunung, orang mana saja mau belajar nggak belajar, kalau dia punya otak yang sehat, pasti bisa membuktikan kalau Allah itu ada. Nggak usah pakai diajarin, nggak usah. Yang penting akalnya normal. Lain lagi kalau akalnya nggak normal, ya akal solak. Nah terus kembali, yang kita saksikan apa? Kalau dasar pokoknya kita sudah meyakini alam ini pasti diciptakan, terus yang menciptakan keadaannya bagaimana? Allah itu keadaannya bagaimana? Kita diberikan oleh Allah indra. Ada berapa? Indra kita ada berapa? Berapa? 5. Namanya aja panca. Panca berapa sih? Panca sila. Kecuali mau diganti trisila. Kalau masih Pancasila berarti 5. Apa aja itu? Penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, ragaan. 5 indera ini tidak bisa menjadi alat untuk mendeteksi Allah. Coba, bisa nggak Allah melihat? Pernah lihat? Pernah. Bisa Allah dicium, ada baunya. Bisa Allah diraba. Bisa Allah dirasakan. Bisa Allah didengar. Ini 5 ini, indera ini alat untuk menemukan sesama kita. Dilihat, dicium. Kalau duit itu pakainya apa? Diterawang, diraba, cepat ya kenal. Kalau duit cepat diraba, diterawang.
Jadi 5 indera ini tidak bisa dipakai mengenal selain Allah. Bisa. Ya, hanya bisa dipakai mengenal makhluk. Nah, adapun mengenal Allah, apa alatnya? Masih satu lagi, akal. Kita diberi alat oleh Allah ada 6. Yang 5 ini indera untuk menemukan sesama kita. Yang 1 Allah berikan kita akal. Untuk apa? Berpikir mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alat ini tidak diberikan kepada yang lain selain manusia. Hewan gak dikasih, malaikat gak dikasih. Kalau malaikat imannya mikir, mungkin ada malaikat yang gak iman kepada Allah. Malaikat itu imannya diciptakan langsung iman, sudah gak pakai mikir-mikir, gak pakai. Adapun hewan diciptakan oleh Allah, gak diberi akal dan gak diberi iman. Manusia diciptakan oleh Allah, diberi akal, suruh cari keyakinan. Maka muncullah di dunia berbagai macam keyakinan. Ada yang yakinnya ini, yakinnya. Kenapa? Karena cara mencarinya berbeda-beda. Kalau cara mencarinya satu dengan modal akal, nemunya akan sama. Coba sedunia kalau melihat pakai mata, ini warnanya apa? Warnanya apa? Hijau. Kalau saya tanya di Amerika warnanya apa? Hijau. Kalau di Arab Saudi warnanya apa? Kalau matanya sama, hasilnya sama. Kecuali matanya buta warna. Buta warna, kalau buta warna ditanya ini warnanya apa? Sudah nggak tahu dia. Dia nggak akan bisa membedakan warna yang satu dengan warna yang. Jadi alatnya satu, hasilnya akan. Maka kalau sedunia ini mengenal Allah dengan akal, hasilnya akan sama. Hanya gara-gara mereka mengenal Allah dengan caranya masing-masing, maka hasilnya beda. Ada yang mengenal Allah begini, mengenal Tuhan secara bahasa namanya apa? Tuhan. Secara bahasa umum, pencipta disebut Tuhan. Allah itu namanya Tuhan. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, sampai 99 nama siapa? Nama Tuhan. Jadi secara umum pencipta alam ini disebut namanya Tuhan. Bahasa Arabnya apa? Ilahun. La ilaha illallah. Ilah itu hanya Allah. Maka masing-masing nyebut Tuhan itu, ini Tuhan, ini Tuhan. Berbagai macam pendapat. Nah, sekarang kita mau bicara bagaimana cara bersaksi tentang Allah dengan akal yang sehat. Apa yang kita saksikan? Maka dikatakan di sini, saya bersaksi bahwa Allah itu wajib adanya. Ini kesaksian yang pertama, bahwa Tuhan yang menciptakan saya sesuatu yang wajib adanya. Saya nanya, wajib itu artinya apa? Wajib artinya apa? Nah, berarti wajib itu ada dua arti. Ada wajib menurut ilmu fikih, ada wajib menurut ilmu tauhid. Kalau selama ini kita biasa ngaji ilmu fikih, maka wajib artinya harus dikerjakan. Kalau saya kerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Namanya wajib menurut ilmu.
Kalau wajib menurut ilmu tauhid apa? Orang Islam wajib sholat. Artinya kalau orang Islam itu sholat, sholat itu perintah yang harus dikerjakan. Kalau dikerjakan dapat, kalau ditinggalkan. Lah kalau Allah wajib ada, artinya apa wajib? Tidak boleh tidak ada. Jadi wajib menurut ilmu tauhid yang mau kita pelajari, nanti ada kita belakang, kita akan kenal secara jelas. Wajib menurut ilmu tauhid itu artinya sesuatu itu tidak boleh tidak ada, harus ada. Sesuatu yang harus adanya disebut wajib. Contohnya wujudnya Allah, adanya Allah oleh akal disebut wajib. Kalau adanya kita ada nggak? Kita ada. Allah ada, matahari ada. Bedanya apa adanya? Yang begitu namanya apa? Jaiz. Jadi di dalam ilmu tauhid kita akan mengenal nanti ada 3 macam hukum. Dalam ilmu fikih ada berapa hukum? Dalam ilmu fikih ada berapa hukum yang harus diketahui? 5. Apa saja? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. 5 hukum dalam ilmu fikih. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. 5 ini berkaitan sama perintah yang harus kita kerjakan. Kalau wajib harus dikerjakan, kalau haram harus ditinggalkan, kalau sunnah boleh dikerjakan, boleh enggak, makruh boleh dikerjakan, boleh enggak, mubah bebas. Ini 5 hukum fikih. Dalam tauhid ada berapa hukum? 3. Wajib, mustahil, jaiz. Papannya mana ini? Hilang. Kecil aja, kalau nggak ditulis nggak bisa direkam maksudnya. Jadi dalam ilmu ini kita pinggirkan dulu ilmu fikih. Wajib yang maknanya ilmu fikih kita pinggirkan dulu. Wajib yang mau kita pakai di sini menurut ilmu tauhid. Maknanya apa? Sesuatu yang tidak pernah tiada. Wajib artinya sesuatu yang tidak pernah tiada, itu namanya wajib. Contohnya adanya Allah. Nah kalau wujudnya kita wajib nggak? Kita pernah tiada terus menjadi berarti tidak wajib. Nah tidak wajib itu maknanya apa? Jaiz. Sesuatu yang ada boleh, tidak ada juga boleh. Hujan, hukumnya apa adanya hujan? Jaiz. Ada hujan boleh, tidak ada hujan boleh. Seseorang mati,
hukumnya apa? Jaiz. Kalau Allah mati, hukumnya apa? Mustahil. Apa artinya mustahil? Tidak akan pernah terjadi. Hukum 3 ini pasti terjadi, tidak akan pernah terjadi, boleh terjadi dan boleh tidak. Jadi ada 3 hukum dalam ilmu tauhid. Kita hanya akan bahas 3 hukum. Pasti terjadi namanya wajib, tidak akan terjadi namanya mustahil, boleh terjadi boleh tidak namanya jaiz. 3 hukum. Mudah-mudahan nggak telat ngajinya, nggak telat. Nah, walaupun akalnya sudah mulai lemot, mudah-mudahan nggak telat. Karena ini harusnya anak-anak muda yang, makanya anak muda kita harus kita latih pikirannya agar mengenal 3 hukum ini sebelum dia dicekokin sama orang-orang di luar ahli sunnah tentang mengenal Allah. Akan dicekokin, nggak usah pakai wajib, mustahil, jaiz. Kenal Allah cukup pakai Al-Quran dan itu bukan ahli sunnah. Ahli sunnah mengenal Allah pakai 3 hukum ini. Apa yang wajib pada Allah, apa yang mustahil pada Allah, dan apa yang jaiz bagi Allah. Mantap. Aman. Cukup. Boleh. Hukum akal. Hukum ini. Tinggal papannya baru datang, spidolnya menyala. Wajib. Mustahil. Tidak jaiz. 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 Ini hukum akal atau pedoman dalam ilmu tauhid 3 ini. Kalau pedoman dalam ilmu fikih, kamu mau ngaji kitab fikih apa saja sudah, yang dari kecil Safina sampai yang gede, Minhaj sampai yang gede, Fathul Wahab, semua pedomannya 5: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ilmu tauhid, kamu kalau mau ngaji ilmu tauhid di mana saja pengajiannya, kok pelajar ilmu tauhid nggak ada ininya, tinggalkan. Pasti isinya kebohongan, pasti isinya tidak berpedoman. Sama kamu ngaji ilmu fikih, nggak ada wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, tinggalin. Ngaji apa itu? Sholat itu dikerjakan, hukumnya apa? Kerjain aja. Nah, hukumnya apa? Nggak jelas. Arak itu jangan dikerjakan, hukumnya apa? Rokok itu jangan, hukumnya apa? Kalau cuma jangan dan harus, nggak jelas ilmu fikih. Arak jangan,
rokok jangan. Jangan itu ada dua, ada haram, ada makruh. Jangan semua itu. Haram yang nggak boleh dikerjakan, rokok yang nggak boleh dikerjakan, hanya yang satu haram. Kalau dikerjakan dihukum, yang satu makruh. Kalau dikerjakan makruh hukumnya apa? Kalau dikerjakan nggak apa-apa. Kalau dikerjakan rugi gitu. Makruh dikerjakan rugi, ditinggalkan dapat pahala. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, tinggalkan rugi. Nah gitu loh. Jangan sunnah gak apa-apa ditinggalkan. Ini gara-garanya orang rusak hukumnya itu. Sunnah ini gak apa-apa ditinggalkan. Jangan pakai itu, ditinggalkan rugi. Saya nggak nanya dosa, saya ngomong rugi. Kalau wajib itu hukumnya dosa ditinggalkan. Jadi kita punya pedoman hukum sekarang. Ilmu fikih ada 5 pedoman hukum, ilmu tauhid ada 3 pedoman hukum. Wajib, mustahil, jaiz. Apa pengertian wajib? Tidak akan pernah tiada. Contohnya apa? Adanya Allah. Maka kita harus mengenal berapa sifat Allah yang wajib. Ada berapa? 20. Allah wujud kita bako mukhalafatul hawadisi. Apa masih? Jumlahnya berapa? Itu anak kita harus tahu itu. Orang tua kita dulu sejak kecil membiasakan anak kita menghafalkan itu sejak kecil agar mereka tahu 3 pedoman ini. Mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah, mana yang jaiz bagi Allah. Sekarang udah jarang. Kenapa? Gak ada pengajarnya, gak ada yang mengkhususkan untuk mendidik masalah itu. Nanti mana yang baru? Itu yang baru, yang sampai jadi sayang kalau di lingkungan kita yang lingkungannya ini khusus. Ini saya merasa ini lingkungan kita ini khusus. Artinya daerah yang sudah tertentu yang kalau kita jaga gak akan tercampur dengan paham-paham lain. Jalannya satu, nah, tempatnya terpojok. Kalau kita bina, kita didik, bisa jadi tempat santri, bisa jadi desa santri. Jangan sampai kita biarkan anak-anak kita muncul dengan pengetahuan yang gak jelas. Saya kalau lihat Satrina di sono, pendidikannya juga luar biasa. Mendidik anak-anak, mendidik kajian. Kita kembangkan nanti setiap musola harus begitu, ada kajian-kajian. Hingga setiap anak-anak kita di sini bisa mengerti tentang agama dengan benar. Agama itu jangan sampai kayak lipstick, cuman hiasan doang, nggak sampai ke dalam hati, nggak sampai menjiwainya. Dan kita jadikan anak kita betul-betul paham agama hingga bisa diwariskan ke anak-anaknya lagi. Nah sekarang kita coba, saya beragama Islam, tapi saya nggak bisa ngajari anak saya Islam. Berarti saya cuma ikut-ikutan beragama Islam. Anak saya suruh ke guru, kata ngaji. Ketika anak kita nanya masalah kita, ini jangan sampai yang demikian
Kita upayakan agar daerah kita, lingkungan kita bisa menjadi lingkungan yang betul-betul Islami, betul-betul terisi dengan pengetahuan agama yang benar. Ini wajib bagi Allah ada 2. Mustahilnya, mustahil apa artinya? Mustahil artinya apa? Sesuatu yang tidak akan terjadi. Maka berarti kebalikan dari yang wajib. Kalau yang wajib 20 berarti mustahilnya juga 20. Jumlahnya berapa jadi? 40. Ditambah lagi yang jaiz 1. Apa yang jaiz? Sesuatu yang boleh-boleh saja ada pada Allah dan boleh juga tidak ada pada Allah, hanya ada 1. Apa itu? Boleh menciptakan sesuatu, boleh tidak menciptakan sesuatu. Allah bebas mau bikin apa saja. La yus'alu amma yaf'alun. Allah enggak ditanya mau bikin apa saja. Makanya malaikat ketika nanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau bikin manusia sedangkan kami ini hamba yang telah taat kepadamu, ya Allah? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfiku dima. Apa engkau bakal bikin manusia yang akan tumpah darah di dunia ini? Apa jawab Allah? Jangan nanya-nanya. Ini a'lamu mala ta'lamun. Saya tahu yang kamu nggak tahu. Allah nggak ditanya, Allah bebas mau bikin apa saja. Kebebasan Allah itu harus kita ketahui, namanya perkara jaiz. Jadi jaiz ya Allah ada 1, jumlahnya berapa? 40. Nanti kita tambah lagi kewajiban yang ada pada para rasul. Yang wajib pada rasul jumlahnya 4, yang mustahil jumlahnya 4, yang jaiz 1. Berapa? 9 ditambah 40, jumlahnya berapa? Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah khamsin kata ulama itu. 50 akidah. Maka orang yang paham 50 ini selamat agamanya di dunia sampai akhirat, insya Allah. Ini yang mau kita kaji. 50 akidah. 41 bagi Allah, 9 bagi para rasul. Insya Allah akan kita kaji 1 per 1. Mudah-mudahan usia kita dipanjangkan oleh Allah. Kami di mana? Pas. Selesai. Pertanyaan. Jadi kita hari ini batasin dengan mengenal pedoman ilmu tauhid. Beda dengan pedoman ilmu fikih. Kalau tauhid punya 3 pedoman, kalau fikih punya 5 pedoman hukum. Jadi kita akan lanjut pada perjumpaan yang akan datang insya Allah, agar kita punya bayangan. Ini biar bayangan saja. Allah wajib adanya dan mustahil tiada. Allah wajib ada, mustahil tiada. Allah wajib hidup, mustahil mati. Allah wajib berilmu, mustahil bodoh. Allah wajib puasa, mustahil lemah. Ini selalu wajib dan mustahil. Nanti kita akan tahu 20 yang wajib dan 20 yang mustahil. Terus yang jaiz, apa yang jaiz? Allah bebas menciptakan segala sesuatu. Mau bikin sedunia sakit corona boleh, mau bikin sedunia sehat semua boleh. Ini jaiz bagi Allah. Boleh-boleh saja, kita nggak bisa protes
pada apa yang diciptakan Allah. Si anu dibikin ganteng, saya kok pesek, bisa protes. Apa itu? Jais. Si anu kok dibikin laki-laki, saya kok perempuan, jais. Si anu jadi gubernur, saya kok jadinya RT, jais. Maka orang yang ngerti jais bagi Allah akan muncul di hatinya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dia tidak akan protes pada kejadian apapun yang Allah ciptakan. Maka orang yang selalu masih protes, kenapa hidup saya begini, kenapa penghasilan sedikit, kenapa suami saya nggak bisa kerja, kenapa, pasti dia nggak mengerti perkara jais bagi Allah. Semua yang ngaji tauhid kenal Allah, hatinya penuh ketenangan, hatinya nggak akan ada keresahan. Dia akan tahu ini haknya Allah menjadikan sesuatu. Saya hambanya tidak bisa protes pada apa yang dimaui Tuhan saya. Kenapa ada orang protes? Karena nggak mengenal haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita akan kaji yang akan datang sedikit demi sedikit agar hati kita jadi hati yang raditu billahi rabba, insya Allah. Coba barangkali ada pertanyaan. Baik, dari jamaah taklim semua yang dilakukan Allah SWT bersama-sama kita dengarkan kegiatan, dan mungkin dari antara jamaah masih ada hal-hal yang kurang jelas atau ingin ditanyakan berkaitan tentang ilmu kali ini, silakan, namun tetap kita batasi ya 1 atau 3 pertanyaannya, dan yang lainnya bisa diberi. Terima kasih. Kami silakan yang ingin bertanya dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin menjumpai dalam Al-Quran itu di mana Allah itu mengatakan kami. Saya pernah mendengar dari seorang kenapa Allah di dalam Al-Quran itu mengatakan kami, karena Allah itu dibantu oleh malaikat Jibril. Apakah benar atau bagaimana jawabannya? Bedanya apa sama Jokowi kalau begitu? Dibantu sama Luhut Binsar Panjaitan, bedanya apa? Menteri serbaguna. Bedanya apa kalau begitu? Sedangkan Allah wajib mukhalafah lil Allah wajib berbeda dengan makhluknya, maka makna itu harus kita buang jauh-jauh. Allah menciptakan malaikat bukan untuk membantu Allah. Kalimat kami itu kalimat memuliakan, azimatullah, mengagungkan dirinya sendiri. Allah mengagungkan dirinya sendiri. Kayak kita nyebut, kalau ente ngomong sama Pak Kiai, antum, ya. Kalau manggil orang yang lebih mulia dipanggil antum. Antum itu betul kalau bahasa Arab apa? Kalian. Tapi kita menyebutnya kok antum. Kenapa? Karena mengagungkan. Walaupun sendiri kita anggap dia besar. Nah, Allah mengagungkan dirinya sendiri. Allah terkadang menyebut aku, terkadang menyebut kami. Maka kalimat kami jangan diartikan Allah dan para malaikatnya, jangan. Tapi maknanya Allah mengagungkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena Allah memang agung. Allah menunjukkan keagungan pada kita. Jadi jangan diartikan dengan pengertian yang salah, hingga artinya nanti akan menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, seperti agung, maknanya makhluk oleh agung. Baik, terima kasih dan sudah dijawab. Silakan untuk yang selanjutnya yang berikutnya yang ditanyakan, kami silakan.
Justru yang remaja lebih proaktif. Ya. Oper. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi di pertengahan kajian ada semacam uraian yang menyentuh pada kita khususnya kita sesepuh ya. Jadi bagaimana kalau saat ini hari ini mungkin kita baru tahu yang namanya pelanggaran hukum apa? Apakah itu yang dulu itu kita dihukumkan orang yang diambil untuk? Jadi mohon pencerahan itu aja. Terima kasih. Maka yang namanya hidup ini perjalanan. Intinya pada akhirnya. Ini udah akhir belum? Belum. Jadi belum ada terlambat. Kalau sudah cekik-cekik, maka itu menentukan selamat atau tidak selamatnya. Orang yang kelihatannya ahli ibadah, ahli sujud, bertahun-tahun jadi orang yang sudah sempurna dalam agamanya. Ketika puncak akhir hayatnya ini menentukan. Ketentuannya pada puncaknya. Awal ini perjalanan, bisa awalnya kafir, awalnya preman, awalnya bajingan, awalnya yang penting pengennya dari awal sampai akhir baik pengennya. Tapi coba lihat wali-walinya Allah. Siapa? Yazid Al-Bustami. Siapa dulunya? Perampok. Qadhi Iyad. Siapa dulunya? Banyak wali-wali yang asalnya bajingan, penjaga kafe, penari nightclub. Siapa? Wali perempuan Rabi'atul. Siapa tadinya? Penyanyi bar. Tapi diangkat oleh Allah menjadi waliyah. Enggak puncaknya husnul. Ini puncaknya. Jadi jangan dianggap bahwa kalau sudah preman, bekas penyanyi bar, enggak bisa jadi wali. Kata siapa? Syaratnya jadi wali apa? Ngaji tauhid. Mau jadi waliullah enggak kenal Allah bisa? Bagaimana jadi wali Allah enggak kenal Allah? Kamu wirid biar sampai stroke mencong begini, nggak kenal Allah, nggak ada gunanya, nggak ada. Yang dibutuhkan hati kamu connect kepada Allah hingga kamu jadi wali. Maka puncaknya adalah dengan haji ilmu tauhid. Kalau akhir hayat kita di hati kita tertancap sifat-sifat Allah, ketika mendadak malaikat Israel datang, man rabbuka? Waalaikumsalam. Lama gua tungguin tuh kemana aja, nggak datang. Slow aja jawabnya. Kenapa? Yang mau ditanya kamu tahu, sifat Allah kamu tahu. Gimana kamu bingung? Nah, bagi orang yang nggak pernah mengenal Allah, nggak pernah mengingat Allah, datang Israel kaget. Kalau kamu lagi diem saya kagetin, munculnya apa suaranya? Kebun binatang paling monyet, keluarnya kambing, keluarnya. Nah kalau pas malaikat Israel datang mendadak, keluarnya bukan la ilaha illallah, gimana kamu? Ini puncaknya. Jadi kita ngaji ini berharap gak ada terlambatnya, gak ada. Yang penting akalnya mau berpikir. Berpikir itu kata Rasulullah minal mahdi ilalah, di ambulan masih jauh, tenang aja. Ya itu mudah-mudahan nanti sedikit demi sedikit kita sampai pada bisa menjadi orang yang punya pengetahuan yang benar tentang Allah. Jangan sampai begini, akhir hayatnya udah sakit-sakitan, udah sakit mau minum obat, ketika ngambil gelas jatuh, gelasnya pecah, obatnya nggak bisa diminum. Di hatinya ngomong, gara-gara nggak minum obat saya mati.
matinya su'ul khotimah, mati dengan mengingkari takdirnya Allah. Kalau mati itu adalah ketentuan, gak gara-gara minum obat, gak gara-gara gagal minum obat. Di puncaknya ini berbahaya. Ketika puncaknya kita menganggap ada selain Allah yang menyelamatkan, syirik kita kepada Allah, fasik iman kita. Menganggap obat yang bisa bikin saya hidup. Sedangkan kamu tiap sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Pas akhir hayatnya, gara-gara obat saya hidup. Fasik iman kita. Apa gak rusak itu? Padahal ahli ibadah, haji, imam masjid, taat kepada Allah, gara-gara akhir hayatnya meyakini hidupnya gara-gara obat jadinya fasik, mati dalam keadaan fasik. Na'udzubillah. Ini yang mau kita latih agar kita selalu bisa raditu billahi rabbah. Ketika nggak bisa minum obat, mati, ya Allah, sampai di sini waktu saya, ya Allah, selesai hidup saya, ya Allah, bukan gara-gara nggak minum. Itu iman kita harus begitu kepada Allah. Corona, gara-gara corona, ya Allah, saya mati, syirik matinya kamu. Fasik iman kamu, coba. Pakai masker nggak ada masalah, 3 sekalian pakai nggak apa-apa, yang penting hatinya kan. Kalau saya sakit, ini takdirnya Allah, bukan gara-gara saya nggak pakai masker sakit, nggak. Semuanya ditulis oleh Allah. Hari ini yang sakit siapa, besok yang mati siapa, lusa yang sembuh siapa. Nah, kata Abu Bakar Al-Adni, jangan dengerin berita corona, tutup. Kenapa? Tidak ada satu hadis pun yang menunjukkan ini sebagai wabah. Tidak ada. Sejak zaman Nabi, wabah hanya terjadi di satu daerah. Mesir, taun. Yaman, kena taun. Afrika, kena taun. Tidak pernah ada wabah ke seluruh. Jadi sekarang ini apa? Bukan wabah, apa namanya? Serangan musuh. Ada orang-orang yang sengaja membuat ini untuk disebarluaskan ke seluruh dunia. Tujuannya apa? 3. 1, cari duit jual obat. 1, politik mengacaukan negara-negara. Yang ketiga, iseng. Para ilmuwan main-main bikin coba, nggak taunya menyebar. Ini kerusakan, bukan wabah dari Allah, bukan. Kalau kita bicara apabila ini wabah dari Allah, maka hanya terjadi pada sebuah daerah dan tidak akan masuk Mekah dan sekarang Mekah masuk, Madinah masuk. Itu sudah bukan wabah, ini namanya serangan musuh. Maka umat Islam harus berhati, ini fitnah akhir zaman, konspirasi. Coba nasi uduknya udah. Baik, satu lagi ada yang bertanya selain itu ada Bapak kiranya nanti sudah cukup